Oke, saya jelaskan di sini ya, karena ya begitulah ya dinamika di lapangan. Kalau teknisi yang tidak pernah mendalami kursus itu hanya berdasarkan skema yang dimana itu hanya tabulasi. Maksudnya tabulasi begini nih. Bentar. Nah, gambar-gambar gitu kan, jalur merah gitu. Nah, hanya seperti itu ya. Sebetulnya ini masih, kalau saya katakan hanya 5%-nya ya. Mungkin saya bisa mengatakan 5%-nya atau 10%-nya dari sistem kerja di rangkaian yang sebenarnya. Kayak contoh nih, micro USB dijelaskan di sini melewati bla 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 bla. Ada banyak berapa itu. Ini kategorinya kalau bagi yang awam termasuk banyak, tapi buat saya kesannya gimana gitu. Buat yang sudah mendalami ini skema itu belum seberapa. Ya. Dan itu dia. Itu baru 5% sampai 10%-nya dari yang kenyataan. Nah, ini contohnya nih. Ada berapa itu, coy? Pengecasan itu nggak cuman vibas, OVP, terus keluar jadi vibas, keluar jadi vibat atau visis, enggak. Oke, kita langsung ke materinya ya. Saya jelaskan pakai clue aja, biar enak dicerna. Kita colok HP-nya ke hidung. Kita colok HP-nya ke mata lagi, anjing. Udah bercanda mulu. Kita colok HP-nya ke USB Smart. Yang tertampil apa? Ampere kan? Iya kan? Ampere. Bukan volt. Kalau casan bermasalah, yang mengindikasi itu apa? Ampere kan? Ya kan, bukan voltase. Voltase mah tetap 5,2 volt. Ya enggak? Pasti banyak yang enggak sadar. Dan saya yakin semuanya enggak sadar. Pada saat pengecasan bermasalah, yang kita perhatikan apa? Ampere. Sebetulnya sudah paham. Iya kan? Sebetulnya sudah paham. Hanya saja enggak sadar. Pengecasan itu yang buat indikasi error atau enggaknya ampere, bukan voltase. Oke? Yang buat patokan ampere, bukan voltase. Saya ulangi lagi, yang buat patokan itu ampere, bukan voltase. Jadi di mainboard itu pun demikian. Enggak cuma di mainboard, di baterai saja. Di baterai pun sudah tertera milliampere hours. Oke, artinya dia mampu apa ya, bahasa enaknya apa ya? Ya dia muatan dia segitu, semisal 5000 mAh, ya muatan dia segitu. Oke, muatan itu apa sih? Ya arus, bukan tegangan. Nah rata-rata ya. Di sana-sana lah. Kalau ngukur jalur cas itu selalu saja fokus sama tegangan, yaitu volt. Hadir 3,6 volt, hadir 4 volt. Lah bukan itu, Bang. Lah itu cluenya tadi. Dari pertama kali sudah jelas kan? Yang buat patokan casan error itu ampere, bukan voltase. Oke. Jadi kalau kita mengukur di jalur casan, patokannya adalah output di IC cas hadir 4 volt, hadir 3,6 volt. Lah bukan itu. Bang. Rangkaian pengecasan itu yang bekerja ampere ya, ampere. Oke, saya contohkan pakai skema nih.
contohkan pakai skema biar agak enak dikit. Nah, ini pakai Redmi Note 10S ya. Oke, kita lihat. Dari Vibas masuk, dia masih berupa tegangan ya. Masih berupa tegangan. Dari Vibas in. Oke. Langsung saja, nggak usah bahas yang lain-lain, nanti pusing. Kemudian kita cari booster, induktor booster, mana dia? Jangan-jangan bukan IC ini. Jangan-jangan bukan IC ini. Nggak ada, ini bukan. Ini bukan. Nggak ada. Bukan ini berarti. Ini berarti ini fast apa? Fast charging. Double berarti dia. Coba yang ini. Bentar, ini agak lama nggak apa-apa. Baru segini, ya kan? Nah, ini dia yang saya maksud. Kenapa kalau ada pertanyaan, Bang, kondisi mati bisa dicas, ada logo baterai, tapi kalau dinyalain nggak bisa, ya kan? Atau malah berkurang. Perlu diketahui ya, induktor ini kalau diukur tegangan hadir 4 volt, hadir 3,6 volt, salah besar. Dia ya, salah satu fungsinya untuk booster arus. Oke. Di awal tadi saya bilang untuk patokan casan bermasalah itu ampere, bukan tegangan. Nah, ini kalau ini bermasalah, ya ampere di USB bermasalah. Kalau diganti sembarangan bisa nggak? Nggak bisa. Di sini tertera ada 1 mikrofarad. Mikrohenry. Oke, untuk jalur yang lain saya nggak jelaskan karena saya nggak enak sama guru saya. Yang terpenting saya menjelaskan yang enak aja, yang gampang dicerna. Pada intinya jalur pengecasan itu bermasalah kalau masih ngukur voltase keliru. Oke, gitu aja ya. Kalau ada yang mau training memperdalam hardware, silahkan saja japri saya. Oke.